Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok. Hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa, Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa, Pak. Kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya, Pak. Loh, kalau kamu pingin minat ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita. Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga, temanya juga tidak jauh dari pendidikan. Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini, yaitu dari karya beliau, Adabul Alim wal Muta'allim. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya yang sampai hari ini masih luar biasa. Bismillah ya, kita mulai. Urgensinya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Kiai Hasyim penting. Urgen itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya. Bukan karena akalnya, Pak. Enggak. Karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan. Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan ya sama saja. Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malan ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah, dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu.
Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan tidak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu ya langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Tidak pakai belajar jalan, tidak pakai ngerangkak dulu, tidak pakai. Dia sudah ada paketnya, beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia tidak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang. Dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Oke, itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua. Ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain. Tidak ada. Ya kan, sapi juga nggak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua. Ayo kita berontak, nggak ada. Besok digituin lagi, ya manut lagi. Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi enggak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu. Derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, ndak karu-karuan, ndak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau ndak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus Pak. Masalahnya sama, ndak selesai-selesai. Mungkin kita ndak belajar. Ilmu kita ndak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok ndak berubah berarti kita ndak belajar. Kita ndak berbudaya dan ndak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Loh, tapi semua orang sekolah loh Pak. Mahasiswa banyak. Bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia. Satu kampus kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda. Anggap saja standar ya 600. Setahun 4 kali wisuda, 6 kali 4 2400, 2500 satu kampus setahun. Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi. Satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi. Anggap saja kecil sumbangannya. Tapi kalau kali 2500 itu harusnya Indonesia ini tentrem makmur. Dihitung dari jumlah skripsinya. Ya kan, kamu tidak akan kehabisan teori, tidak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yo skripsi di mana-mana isinya rumusan masalah dan kesimpulan. Ya, cuma itu tadi aspek pengamalannya yang tidak jalan. Kalau dihitung, anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak, jumlahnya berapa? Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya. Itu 2500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus. Belum kampus-kampus besar yang lain. Wow, Indonesia jaya itu sudah. Hanya dari skripsi saja.
Harusnya begitu. Tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu. Sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan, berhentinya levelnya hanya di buku. Kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku. Itu pencapaian puncak, kamu merasa itu, tapi sebenarnya belum. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga, ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah, ya sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, yo, kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakatmu. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu. Oke, jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang. Ini teori-teori pendidikan dari beliau. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Semacam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu, asal obrolannya manfaat, mutu. Bukan obrolan yang aneh-aneh. Kamu apalagi nongkrong sama temenmu di mana, kamu jalan kemana, itu semuanya bisa, setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan, setiap tempat bisa jadi sekolah, seperti sering saya kutip. Setiap orang bisa jadi guru. Ya kan, kamu ketemu siapapun, kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia. Wow, aku punya temen ini, tiap hari meso, pagi meso, siang meso, sore meso. Itu kan kamu bisa belajar. Oh, ternyata gitu. Nah, itu kan, jadi besok pagi kamu, wah, aku belajar filsafat visuan dari dirimu. Kamu guruku tentang hal itu. Setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu.
Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun. Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat. Karena sering saya bilang Allah memposisikan kita di mana itu pasti tidak iseng, pasti ada tujuannya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY? Kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua? Kenapa? Ya, oh itu kamu, itu sebenarnya amanat, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu. Jadi ambil hikmahnya. Mungkin itu jadi bekalmu nanti, hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu. Nah, jadi di situ kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu. Khairul bariyah. Jadi manusia dalam derajat yang paling utama. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas, mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di antara jalan hidup yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu. Kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya, cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim muta'alimnya, kan banyak urean-urean tentang keutamaan ilmu. Nanti di Adabul Alim wal Muta'alim dulu kan juga ada keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah. Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini. Malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita. Ikan-ikan di laut mendoakan kita. Kalau pakai kalimatnya Imam Ghazali. Jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu, maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Terus niati saja belajar. Nawa itu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV, ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP, ini juga cari ilmu. Bismillah. Robbi zidni ilma, kan gitu. Kalau sudah niat dengan nama Allah, kan nggak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh, nggak mungkin kamu nonton. Mosok rek mau bismillah kok nonton kayak gini, ndak jadi kan gitu. Sama temenmu misalnya nawa itu yuk kita saling belajar, kan nggak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala. Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, hidupmu lancar. Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Tidak usah khawatir. Yang itu mungkin kamu tidak nyampe ke sana. Kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keridhaan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya,
dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu. Jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau kuliah kok tidak lulus ya Pak. Itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok bolak-balik putus saja Pak, bolak-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar tidak ditolak. Ya entah caranya apa-apa, kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu, kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu Pak, tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong Pak. Misalnya, kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan. Lagi-lagi kuncinya di ilmu. Masalah saya sekarang itu Pak, temen satu kamar sak kos-kosan itu Pak. Waduh Pak, saya tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman, tiap hari ribut saja. Nah sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan. Ya kan apa-apa ya, kalau ngerti ilmunya kan enak. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok, hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa Pak, kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya Pak. Kalau kamu pingin minat ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah. Migas kita luar biasa. Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor. Masih mentah. Nunggu mateng dulu, mateng baru kita impor balik ke sini. Terus jadinya mahal. Ya salah dewe, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri. Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung. Jangan lupa orang yang tergantung itu, dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh, kamu tidak punya motor, tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor. Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor. Oh itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu. Kamu mau, ayo berangkat jam 7, ndak aku kuliah jam 9, kalau mau bareng ya jam 9. Oh, itu kamu kalah, sudah kamu dijajah. Tiba-tiba belok ke warung terus makan, kamu bayarin ya? Loh kok aku yang bayarin, mau diantar ndak? Oh yes. Kamu ndak bisa nego, kamu dijajah terus akhirnya. Oke. Coba kamu mandiri.
Sudahlah, aku ndak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya. Kalau kuat. Oke, udahlah aku nginep aja di kampus. Ndak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Shomad. Tempat kita bergantung harusnya hanya Allah. Jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah. Ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan. Apalagi ketergantungan narkoba, wah, kamu bisa masuk penjara itu. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri, diatasi sendiri, rasanya kan keren. Dia bermartabat sekali. Garap soal ujian, ndak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap. Kamu bilang, mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih. Ndak, aku ngerjain sendiri aja. Itu kan rasanya keren, meskipun nilainya jatuh. Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan. Gitu loh. Kamu lebih menghargai temenmu yang mandiri. Ndak lah, ndak bisa tak kerjain sendiri. Aku mandiri wis, ndak pengen nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus, dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasyim kan zaman perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Terus, nah sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek, dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak? Nah itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Oke. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasyim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya
dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, tidak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jenis ilmu yang terpuji tapi terus jadi tercela.